Halo, selamat pagi Pak Priyo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christian Triyama Kusuma dari Fakultas Desain Seni Kreatif. Saya ingin mempresentasikan tentang tata paragraf matkul Bahasa Indonesia. Tugas ini adalah tugas besar Bahasa Indonesia yang kedua. Ini foto saya. Paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Dalam artikel itu, paragraf itu mempunyai 3 sampai 5 kalimat. Pada dasarnya paragraf itu punya 2, yaitu isi dan bentuk. Isi itu adalah pikiran, sedangkan untuk bentuk kalimat yang mendukung pikiran. Dari segi isi, paragraf mensyaratkan adanya kesatuan kepikiran, sedangkan dari segi bentuk mensyaratkan kepaduan. Kegunaan paragraf itu apa aja sih? 1. Dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, itu menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa karakter. Kalau misalkan kalian ganti paragraf, itu ganti pikiran. Yang ketiga, itu ada paragraf mempermudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, itu memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit perpikiran yang lebih kecil. Yang kelima, yang terakhir, dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Nah, sudah jelas kan? Oke, kita selanjutnya. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf itu ada banyak. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu, macam-macam paragraf menurut fungsinya dalam sebuah karangan ada 3. Itu ada pembuka, pengembangan, penutup. Nah, paragraf pembuka ini apa? Paragraf pengantar yang sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kepada kemudian. Itu yang pembuka. Ini ada paragraf pengembangan, yaitu yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf penutup atau anak bab. Paragraf penutup yaitu merupakan paragraf yang terdapat pada akhir nih, akhir karangan, akhir satu kesatuan yang lebih kecil dalam karangan itu. Jadi macam-macam paragraf menurut fungsinya itu ada 3. Pembuka itu ada di pertama. Kedua, pengembangan itu di antara pembuka dan penutup. Dan yang terakhir, penutup itu terdapat pada akhir karangan setelah paragraf pengembang. Oke, kita lanjut. Menurut posisi kalimat itu ada 4. Deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Ada 4. Next. Menurut sifat isinya, itu ada 5. Ada persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi, dan eksposisi. Menurut fungsinya dalam sebuah karangan itu ada 3. Pembuka, pengembang, dan penutup. Yang tadi sebelumnya saya kasih tahu. Oke? Nanti ini semua ini akan kita bahas. Nah, paragraf deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Paragraf yang melukiskan, memberikan sesuatu. Artinya, melukiskan apa yang di depan mata kita. Jadi,
Contohnya itu di depan saya. Di depan saya itu ada tempat tidur, ada lemari, ada AC, ada kamera, ada komputer dan sebagainya. Itu berarti saya di mana? Saya ada di kamar. Itu contoh deskripsi. Nah, ini contoh. Nah, kita baca ini. Kamarku mempunyai ukuran 2,5 meter persegi dikali 3,5 meter persegi dengan warna hijau toska sebagai warna latar belakang. Jadi rumahnya itu kamarnya itu warna hijau toska. Di kamar ini dijejali oleh beberapa perabot kamar seperti kasur, meja belajar, dan lemari baju. Benda-benda lain pun turut menjejali ruang tempat aku tidur. Sorry, ini ke tipe seperti gitar, tempat cucian baju, komputer, setara berisi buku dan CD. Jadi di kamarnya dia ini punya baju, ada komputer, ada buku, ada CD, ada gitar, dan lain-lain. Nah, untuk paragraf eksposisi atau ekspositoris itu paragraf paparan. Paragraf yang menampilkan suatu objek tertuju pada satu unsur nih. Jadi menampilkan suatu objek yang tertuju di satu unsur. Contohnya, memaksakan tubuh berolahraga di luar batas kemampuan bagaikan menggunakan peralatan elektronik secara berlebihan. Nah, itu seperti sebuah elektronik nih, digunakan melampaui kapasitasnya. Maka jika benda elektronik tersebut akan rusak dan tidak menutup kemungkinan benda elektronik tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jadi misalkan nih, HP terus-terusan kita main game. Game kan berat tuh, panas. Nah, sampai kita udah pokoknya melampaui batas, itu pasti HP tersebut akan rusak. Begitu pula dengan olahraga. Bila olahraga yang dilakukan terlalu berat atau melampaui kemampuan tubuh, maka tubuh justru akan sakit dan dapat mengakibatkan kematian. Misalkan nih, kita lari-lari nih, sejam, minimal maksimal sejam lah pokoknya. Terus tapi kita maunya tuh memaksimalkan gitu loh. Kita paksain nih tubuh kita. Tetap aja nanti pas endingnya kita KO, terkapar di lantai. Kalau nggak jatuh sakit. Nah, susah kan? Ada lagi paragraf argumentasi, paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Contohnya, ini saya ambil tahun kemarin, ya hari libur saya sih sebenarnya. Contohnya, tanggal 20 Desember 2019 pergantian tahun hampir tiba. Tahun kemarin. Tahun baru adalah waktu yang ditunggu-tunggu setiap keluarga untuk menghabiskan waktu libur bersama. Betul? Betul. Pergantian tahun yang berdekatan itu ada hari Natal 25 Desember dan juga hari libur semester. Nah, ini nih 25 Desember dan hari-hari ini nih yang akhir tahun. Nah, itu pasti setiap keluarga pasti akan mempersiapkan rencana liburan dari jauh-jauh hari. Kebanyakan orang akan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya untuk berwisata. Hal tersebut mengakibatkan arus lalu lintas yang macet dan padat. Akibatnya tak jarang kemacetan yang ditimbulkan. Waktu tempuh menjadi sangat lama. Oke, selanjutnya. Paragraf naratif. Paragraf naratif itu apa? Paragraf yang menghubungkan dengan cerita-cerita. Contohnya, ini saya ambil ulang tahun saya sendiri, yaitu tanggal 16 April tersebut. Ini terjadi kalau nggak salah masa sekolah ya, nggak tahu ada SD, SMP atau SMA, lupa. Oke, kembali ke laptop. Tanggal 16 April, tepatnya hari ini menjadi hari yang tak terlupakan untuk Kristen.
karena ia mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Sebelumnya ia sudah curiga tingkah laku dari teman-temannya. Benar aja, saat pulang sekolah, teman-teman saya memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung di badannya. Buset, itu udah kerasa sih. Zaman-zaman dulu tuh pakai tepung, kalau nggak pakai telur. Nah, udah itu ulang tahun masa-masa sekolah tuh diberi ininya kado. Oke, kita lanjut. Nah, paragraf persuasif. Paragraf persuasif itu apa? Ini nih paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi si pembaca nih. Contohnya, ini saya mengambil sampel contoh promosi kampus untuk orang tua. Contohnya nih, bingung cari kampus yang baik untuk anak Anda? Tak usah bingung, daftarkan anak Anda di Universitas Mercu Buana. Banyak fasilitas yang menarik, mulai dari tempat yang nyaman, dosen-dosen yang berkualitas, dan biaya yang sangat terjangkau. Buruan, kuota terbatas. Untuk info lanjut bisa kunjungi di alamat web yang tersedia. Itu contohnya. Sudah ngerti? Oke, selanjutnya syarat-syarat pembentukan paragraf. Itu syarat ini ada apa aja sih? Nah, ada satu kesatuan. Paragraf yang berisi satu ide pokok dalam pengungkapannya harus didukung oleh kalimat-kalimat, baik sebagai kalimat utama maupun kalimat penjelas. Tidak boleh kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Contohnya, nah ini ada bahas ini. Maaf saya panjang ya. Kebebasan berekspresi berdampak pada kembangan kreativitas baru. Dengan kebebasan ini, para guru dapat dengan leluasa mengajar siswanya sesuai dengan basis kompetensi siswa dan lingkungannya. Kondisi tersebut menjadikan pembelajaran berlangsung secara alamiah, penuh gairah, siswa semakin termotivasi untuk berkembang. Siswa belajar dalam suasana gembira, aktif, kreatif, dan produktif. Dampaknya itu setiap siswa dapat melakukan berbagai eksperimen dengan menyinergi bahan ajar di sekolah dan lingkungannya. Next. Nah, kepaduan. Kepaduan itu apa? Paragraf bukanlah merupakan hubung kalimat yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Itu kepaduan. Contohnya, remaja mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan. Remaja terkadang tidak menyadari bahwa ia punya kelebihan yang digali dan diberdayakan guna menyongsong masa depan. Mereka perlu bantuan untuk dimotivasi, diberi wawasan. Anak-anak muda lewat potensinya adalah penggenggam masa depan. Masa depan nih yang lebih baik daripada pendahulunya. Kelengkapan paragraf. Nah, kelengkapan paragraf itu apa? Kelengkapan yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik dan atau utama. Namun sebaliknya, satu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas, dapat dengan pengulangan kata-kata doang. Itu tidak boleh. Nah, letak kalimat itu ada apa aja? Ada deduktif. Deduktif itu apa sih sebenarnya? Jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian mengkerucut sampai khusus, darinya yang umum menjadi khusus. Nah, itu mempersempit tuh itunya kalimat ininya. Contohnya, pada tahun ini seluruh daerah Indonesia mengalami tingkat ekonomi yang menurun drastis. Untuk tahun ini nih, tahun 2020, saya mengambilnya dari tahun ini.
Hal ini dikarenakan kenapa? Karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Banyak para pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan. Itu betul. Banyak para pekerja dipotong gajinya supaya perusahaan tetap kembali normal. Ini adalah salah satu contoh nyata. Oke, next. Nah, kita pelajari paragraf induktif. Induktif itu apa sih? Induktif itu kebalikan dari deduktif. Yaitu dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tahun 2016 jumlah komodo 2.430 ekor. Tahun 2017 sebanyak 2.884, sedangkan 2018 itu 2.879 ekor. Jadi meningkat tuh. Dia itu sudah dimonitoring. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlahnya itu dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Meski dari itu, populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Jadi udah diperkecil tuh yang dari kalimat dimulai dengan kalimat penjelas yang tadi tuh yang jumlah komodo, dan di kalimat utama itu di bagian akhir ininya menjaga kelestarian alam dan habitat komodo itu. Nah, ini ada lagi nih paragraf campuran. Paragraf pencampuran itu apa? Itu gabungan antara deduksi dan induksi. Nah, contohnya, ikan merupakan salah satu jenis protein yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Itu betul. Hal itu karena dalam tubuh ikan mengandung omega 3 yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak anak nih. Omega 3 sangat baik banyak terdapat di ikan salmon, tuna, sarden. Oleh karena itu, pertumbuhan otak anak akan terbantu memberikan protein yang berasal dari ikan. Paragraf deskriptif, yaitu gambaran sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan nih, menggambarkan atau terhadap objek yang dibicarakan, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Contohnya, Pantai Derawan memiliki tata keindahan alam yang menarik. Udah jelas dong, udah jelas. Khususnya bagi wisata yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota, pohon-pohonnya rindang. Itu adalah menggambarkan suasana Pantai Derawan ini. Bagi penyelam, Pantai Derawan juga menawarkan keindahan laut, ikan laut yang sedang berenang. Pemda Kalimantan harus menata dan mengelola Pantai Derawan sebagai wisata alternatif. Udah kebayang sih itu Pantai Derawan. Jadi pengen ke sana. Oke, selanjutnya. Contoh kerangka paragraf. Untuk perhatiannya saya tidak di-endorse ya sama Realme atau dan lainnya. Saya cuma netral. Belum di-endorse, belum. Nah, semoga aja di-endorse. Oke, next, kembali ke laptop. Pikiran utama itu smartphone Poco X3 NFC adalah smartphone killer dihargai 3 jutaan dengan spek tingkat flagship. Itu benar. Dengan harga 3 jutaan kalian bisa dapat HP flagship. Flagship itu maksudnya mahal, di atas 10 juta. Nah, pikiran penjelasnya apa? Realme 7 Pro berkurang peminatnya. Samsung M51 yang baru keluar tetap kalah peminatnya dengan Poco X3 NFC ini nih. Si Poco nih. Kebanyakan orang sudah terlanjur menyarankan jika membeli HP di harga range 3 jutaan, beli aja
Poco X3 NFC dari HP brand lain. Jadi brand Poco sudah menjatuhkan harga pasar smartphone di tahun 2020 di harga 3 jutaan. Itu untuk bulan ini, bulan November kalau nggak salah, di Poco X3 NFC. Kalau nggak salah, kalau ini dilihat di kolom komentar ya. Nah, oke, kita bahas pola pengembangan paragraf. Nah, ini ya, pola pengembangan paragraf itu ada berbagai macam. Satu, ini ya, pertentangan. Pertentangan itu yang dikembangkan berupa ungkapan. Next, pola pengembangan paragraf itu ada apa aja sih? Nah, ini ada satu, pertentangan. Pertentangan ini biasanya terdapat di kalimat yang yang menggunakan ungkapan seperti berbeda dari, bertentangan dari, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi. Itu ada pertentangan. Itu merupakan contoh pola pertentangan. Next. Nah, ini ada alamiah. Alamiah ini menurut kronologis. Jadi menurut ini atau menurut ruang dan waktunya. Nah, itu alamiah. Itu pengembangan paragraf. Analogi. Analogi ini pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. Yang keempat, itu ada sebab akibat. Yaitu, kalau sebab akibat ini pengembangan paragraf secara sebab dan akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian baik segi penyebab dari maupun segi akibat. Udah jelas toh? Next. Pola pengembangan paragraf lagi. Nah, ini ada lagi klimaks dan anti klimaks. Yaitu yang berisi rincian gagasan paragraf yang dari bawah hingga teratas. Atau bisa juga gagasan dari puncak menuju ke gagasan yang terbawah. Itu klimaks dan anti klimaks. Next. Komparatif dan kontrastif. Itu apa sih? Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah dikembangkan dengan cara dimensi-dimensi kesamaannya. Kesamaan itu apa? Berupa ciri-cirinya, karakternya, tujuan, dan bentuknya. Next. Sebab akibat. Sebab akibat. Udah tau lah kalian. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat. Bila akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab, dari segi akibat. Gitu. Next. Oke. Terima kasih atas melihat presentasi saya. Terima kasih kepada Pak Priyo dan teman-teman yang sudah mengisi luang waktunya yang untuk mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.